Tapi setelah dia memasukkan pangsit itu ke dalam mulutnya dengan satu gigitan, rasa kaldu daging yang melimpah dengan aroma sayuran yang segar masih terasa di dalam mulutnya. Pengalaman seperti ini belum pernah dia rasakan sebelumnya sehingga membuat Dylan tanpa sadar mengangkat alisnya dan menatap Alicia dengan heran. Bahan dan bumbunya sangat sederhana, semuanya hanya berasal dari bahan-bahan yang ada di dapur Sweet. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa yang begitu lezat seperti ini. Ada sebekas cahaya yang melintas di pupil mata Dylan yang hitam. Alicia belum mencicipi pangsitnya, dia melihat ekspresi Dylan yang terkejut dan bertanya, "Tidak enak ya?" "Tidak." Dylan menelan pangsitnya setelah mengunyah dengan pelan, lalu berkata, "Rasanya oke. Pangsit yang dibuat sendiri memang berbeda rasanya." Alicia terdiam. Ya ampun, kecepatan membungkus pangsitnya setara dengan kura-kura. Ketika Alicia sudah selesai membungkus semuanya, Dylan baru membungkus 6 buah pangsit. Pangsit yang dia makan itu belum tentu pangsit yang dia bungkus sendiri, tetapi mulut Dylan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang baik, dan Alicia merasa bahwa ucapan Dylan yang mengatakan, "Rasanya oke," tadi itu sudah merupakan penilaian yang cukup tinggi dari Dylan. Jadi dia tidak bertanya lagi. Kemudian Alicia menundukkan kepalanya dan makan pangsit dengan tenang. Alicia yang baru selesai memakan 1 buah pangsit lalu begitu menundukkan kepala, dia malah mendapati pangsitnya hanya tersisa 30 buah lebih di atas piringnya. Lalu dia melihat Dylan yang sedang mengunyah sebuah pangsit di mulutnya, sedangkan di mangkoknya tampak pangsit yang menumpuk seperti bukit. Sumpit yang masih di tangannya pun sedang mengarah ke isi piringnya. Alicia mengambil satu dan memakannya. Sudut mulutnya membentuk senyum tipis dengan diam-diam. Matahari telah bersinar dengan terang. Dylan telah meminta seseorang untuk pergi membeli 1 set pakaian untuk Alicia. Jadi sekarang Alicia mengenakan pakaiannya itu dan berjalan keluar dari hotel. Baru saja dia akan naik taksi untuk pulang ketika tiba-tiba mobil David yang paling mahal melaju dan berhenti di depannya. Dengan cepat si sopir keluar dari mobil dan membukakan pintu mobilnya untuknya dengan hormat. Lalu sopir itu berkata, "Nona, Tuan meminta aku untuk menjemputmu di sini. Silahkan masuk ke dalam mobil." Alicia mencibir dan menatap dengan dingin lalu berkata, "Hah." Dengan ekspresi datar kemudian mengangkat kakinya dan masuk ke dalam mobil. Dia bisa merasakan bahwa si sopir tampak jauh lebih menghormatinya. Ini pasti sudah diperintahkan oleh David. Dan benar saja ketika dia adalah Sasha yang berguna baginya, maka perlakuannya David kepadanya akan berbeda. Tetapi sejak Alicia mengetahui bahwa David bukan ayah kandungnya, dia tidak lagi merasakan sedikit pun gejolak di hatinya mengenai hal yang tidak menyenangkan semacam ini. Setelah masuk ke mobil, Alicia menatap ke atas gedung hotel. Dia melihat tirai di samping kamar yang ada di lantai tempat dia berada tadi tampak sedikit bergerak. Seakan-akan ada seseorang yang berdiri di sana dan menatapnya barusan. Apakah itu hanya halusinasinya? Bagaimana mungkin Dylan melihatnya pergi?
Alicia menarik kembali tatapannya, matanya tampak berbinar saat memikirkan bagaimana cara dia melangkah keluar dari kabut yang berada di depannya. Tetapi dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa jika dia dapat menemukan rahasia mengenai dirinya, maka kebenaran yang ada di balik kematian ibunya juga tidak akan lama lagi. Tak lama kemudian mobil sudah sampai di depan gerbang Villa Sebastian. Alicia tidak cukup tidur sepanjang malam karena malam di mana dia diinfus. Tetapi di dalam villa ini juga ada 2 orang yang tidak tidur pada malam yang sama. Saat David menerima kabar bahwa Alicia sudah sampai di depan pintu, dengan segera dia berlari keluar dari ruang baca dan turun ke bawah. Bersamaan dengan itu, Selena juga menerima kabar itu. "Dia benar-benar baru pulang sekarang?" tanya Selena dengan tak percaya. Pelayan itu mengangguk dan berkata, "Iya, Tuan baru saja turun untuk menyambutnya." "Menyambutnya?" Tangan Selena gemetar. David benar-benar turun sendiri untuk menemui Alicia, yang berarti Alicia telah berhasil. Alicia berhasil mendapatkan Dylan dan ini akan jauh lebih sulit lagi nantinya bagi dia untuk berurusan dengan Alicia. Selena meminta pelayan untuk pergi dan dia berjalan mondar-mandir di dalam kamar dengan gelisah. Setelah memikirkannya beberapa saat, lalu dia menelpon Juan dan memberitahukan kepadanya tentang masalah Alicia. Juan berkata dengan nada seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Lalu dia berkata, "Aku kan sudah bilang kemarin, kecantikan Alicia itu tak ada pria yang bisa menolaknya, tetapi kau tak percaya." Selena menyuarakan dan berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk mengocehiku. Kau cepat, pikirkan suatu cara." "Mau cara seperti apa lagi? Lanjutkan saja sesuai rencana kita. Selain itu, ini juga mungkin bukan hal yang buruk." "Dia sudah berhasil mendapatkan Dylan dan kau masih mengatakan tidak buruk." "Jangan panik dulu, kau dengarkan aku. Jika sesuai dengan rencana kita yang sebelumnya, paling-paling dia hanya akan mencoreng nama baiknya sendiri. Tetapi sekarang berbeda. Jika rencananya berjalan dengan baik, maka itu berarti dia telah mengkhianati Dylan. Dan kau tahu, orang yang berani mengkhianati keluarga Torres, tak ada satupun yang berakhir dengan baik." Mata Selena langsung berbinar lagi. "Kau benar. Saat itu Dylan pasti akan marah dan mungkin David juga akan membalas dendam. Jika kesempatannya pas, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan David. Dengan begitu, Sebastian Corps akan sepenuhnya menjadi milik kita. Dan pada saat itu, kau hanya akan menjadi milikku seorang, Selena." Senyum lembut muncul di wajah Selena. "Baiklah, kalau begitu, kau aturlah semua ini secepat mungkin. Carilah obat yang kau butuhkan itu sesegera mungkin." "Oke." Setelah selesai menelpon, Selena turun ke bawah dengan suasana hati yang bahagia. Dia akan pergi memuji saat-saat kebanggaan Alicia yang terakhir. Semakin Alicia merasa bangga, maka semakin putus asa juga dia nantinya. Terjatuh dari surga ke neraka itu perbedaannya sangat luar biasa. Di lantai bawah tampak David yang bergegas keluar dan saat melihat Alicia, wajahnya penuh dengan senyuman. "Sasa, putriku yang baik telah pulang. Apakah semuanya lancar?"
Sebenarnya hal ini tak perlu ditanyakan lagi karena semuanya terlihat jelas dari ekspresi Alicia. Masalah semalam pasti lancar. Alicia tersenyum malu-malu dan dengan tenang berkata, Seharusnya lancar, iya kan? David yang mendapat jawaban langsung dari Alicia langsung merasa tenang, seolah-olah telah meminum pil penenang. David bertanya, "Lalu, apa Dylan ada mengatakan sesuatu kepadamu malam itu?" Tepat ketika Alicia baru akan berbicara, ponsel David berdering. Dia melihat mata David yang berbinar dan segera menjawab si penelpon. "Halo, CEO James. Apa? Kerjasamanya dilanjutkan? Terima kasih banyak. Kita harus lebih sering berhubungan lagi jika ada pendapat yang berbeda di kemudian hari. Oke, silahkan lanjutkan kesibukanmu." Setelah menutup teleponnya, David menatap Alicia dengan kagum. "Memang keren putriku yang satu ini, putri yang pintar dan cekatan. Mereka mengatakan bahwa akan meneruskan kerjasamanya dengan kita." Alicia tersenyum dengan ringan, memangnya hanya karena dia pintar dan cekatan. Sebenarnya karena Alicia telah berjanji kepada Dylan untuk membuatkannya pangsit lagi sehingga sebagai gantinya kerjasama itu dilanjutkan. Baru saja dia ingin asal mengatakan sesuatu ketika Selena berjalan keluar dari villa dan sambil tersenyum berkata, "Aku sudah dengar semuanya. Sasa, kau sudah menyelamatkan kami sekeluarga." Dengan hati-hati Alicia menatap dan memeriksa tatapan Selena, dan dia mendapat ekspresinya juga tampak sangat bahagia. Sepertinya tidak sedang berpura-pura. Tampaknya rencana Selena berjalan dengan baik. Dia hanya sedang menunggu Alicia jatuh dari ketinggian. Alicia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia menunduk dengan malu-malu dan tersenyum. Sesaat berikutnya, Selena meraih tangannya dan berkata, "Tante sudah meminta dapur membuatkan sup tonik untukmu. Kau telah bekerja keras sepanjang malam, jadi harus minum sup tonik itu untuk memulihkan vitalitasmu." Melihat wajahmu yang kuyu, Tante juga merasa tidak tega. Tonik itu setelah kau minum tidak hanya akan memulihkan vitalitasmu, tetapi juga untuk hal baik lainnya. Kalimatnya yang ditambahkan dengan ucapan hal baik lainnya mereferalkan yang tidak lain dan tidak bukan adalah kesuburan. Alicia menatap Selena lekat-lekat. Dia dapat merasakan bahwa kali ini Selena pasti membuat rencana jahat yang sangat dahsyat. Di sampingnya David melihat Selena yang begitu pengertian, menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Tidak peduli bagaimana buruknya Marsha, tetapi kejadian waktu itu adalah akibat ulah Marsha sendiri. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Selena. Mungkin seharusnya dia tidak tidur di ruang baca dan mengabaikan Selena. Dia tidak seharusnya menyalahkan Selena atas ulah si anak bodoh itu. David menatap Alicia dan berkata, "Jangan kecewakan niat baik tantemu. Pergi minumlah sup toniknya itu. Kita akan berbicara lagi setelah kau selesai meminumnya." Sambil berkata, David menggenggam tangan Selena dengan tangan kanannya. Mereka tampak seperti sepasang suami istri yang harmonis. Sebelumnya Alicia pasti akan merasa mual saat melihat mereka seperti itu dan merasa tidak adil untuk mamanya dan juga merasa sedih atas dirinya sendiri.
Tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki perasaan apapun yang bisa mempengaruhi suasana hatinya. Dia bahkan tersenyum dengan manis dan berkata, "Oke, aku akan pergi meminumnya sekarang." Sepasang suami istri ini seharusnya langsung dikurung saja agar tidak merugikan orang lain. Tetapi Selena belum tentu bisa dikurung. Alicia yang sedang berkecamuk dalam pikirannya sendiri, kemudian berjalan ke dapur dan meminum tonik yang diberikan oleh Selena. Di rumah ini, Selena tidak akan cukup bodoh untuk menaruh sesuatu ke dalam tonik yang dia buat sendiri. Tentu saja sebelum meminumnya, Alicia mengendus sebentar aroma tonik tersebut. Kebetulan bahan obat-obatan di dalamnya dapat memulihkan kembali vitalitas Alicia yang berkurang karena melakukan akupuntur. Begitu Alicia selesai meminum toniknya, David sudah memanggilnya lagi. Dia meminta semua pelayan meninggalkan ruangan itu dan hanya menyisakan Selena di sebelahnya. Lalu sambil tersenyum dia berkata, "Semalam, setelah berakhir, apakah Dylan ada menjanjikan sesuatu kepadamu?" Alicia mengangguk. "Dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak akan membatalkan kerjasama antara perusahaan kita dengan Torres Corps." David tidak suka dengan orang yang bodoh, jadi dia berkata, "Aku tidak menanyakan tentang ini. Tetapi selain ini, apakah dia ada mengatakan bahwa dia ingin menikahimu?" Mata Alicia berkilat dingin. David ini semakin mengelunjak saja. Setelah mendapatkan kontrak kerjasamanya, sekarang menginginkan dia menikah ke dalam keluarga Torres. Alicia memejamkan matanya dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak, selain menjanjikan kerjasama ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi." Tatapan David penuh dengan penyesalan, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Bisa mendapatkan kontrak kerjasamanya saja juga sudah." "Mana bisa seperti itu?" Selena berkata dengan ekspresi yang seolah-olah merasa tidak rela untuk Alicia, lalu dengan marah berkata, "Sasa kita adalah gadis yang begitu polos dan lugu. Dia telah menyerahkan kesuciannya kepadanya. Bagaimana bisa bilang lupakan begitu saja? Suamiku, apa kau sudah linglung? Kita harus minta penjelasan padanya." David tampak ragu-ragu. Tentu saja dia juga menginginkan penjelasan, tetapi masalahnya orang itu adalah Dylan Torres. Bukan orang biasa. Dia khawatir nantinya bukan mendapatkan untung malah buntung. Kerjasama yang sudah didapatkannya dengan susah payah akan hilang dan masih ditambah dengan masalah lainnya. Kalau sudah begitu, yang rugi juga dia sendiri. Dengan nada kecewa, Selena berkata untuk Alicia yang ada di sebelahnya, "Suamiku, kau tidak boleh hanya memikirkan perusahaan, tetapi seharusnya juga memikirkan sasa kita. Seberapa pentingnya kesucian itu, jika sampai tersebar keluar, nantinya bagaimana Sasa bisa menikah?" David terdiam. Saat itu dia juga tidak berpikir terlalu panjang. Dia hanya berpikir untuk menyelamatkan kontrak besar perusahaannya dan tidak mempertimbangkan hal lainnya. Selena sengaja terus menghasutnya. "Ayo, kita pergi cari mereka sekarang. Keluarga Torres tidak dapat menyangkalnya. Jika mereka benar-benar tidak mengakuinya, kita bisa laporkan ke polisi. Suamiku, kau pikirkanlah baik-baik."
Bola mata David berputar-putar dan berpikir. Di dalam hatinya dia merasa sedikit tidak rela, tetapi bersamaan dengan itu dia juga merasa sedikit khawatir. Tetapi dia setuju dengan apa yang dikatakan Selena. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mencari mereka. Jika waktunya sudah lewat, polisi juga tidak dapat menemukan apa-apa lagi. Meskipun kedepannya dia ingin menuntut juga, Dylan pasti tidak akan mengakuinya lagi. Setelah berpikir seperti itu, akhirnya David membuat keputusan. Jika kesempatan ini hilang, maka tidak akan mungkin ada lagi. Lalu dengan ekspresi datar, David berkata, "Kau benar, putriku yang begitu polos, tidak bisa begitu saja menyerahkan tubuhnya seperti itu."